Yes, saya masih bareng Mas Sudarmadi Widodo. Mas Widodo, dia ini adalah Human Capital Director dari PT Amerta Indah Otsuka. Ini Soy Joy, kemudian Pocari Sweat, dan yang baru apa namanya? Ornamency. Apaan ini? Ini apa nih? Ornamency ini sebenarnya minuman vitamin, tapi nggak cuma vitamin C, ada vitamin B dan ada madu. Oke. Jadi Tapi bukan energy drink. bukan energy drink. Jadi memang botolnya warna coklat, tapi itu lebih untuk memproteksi kandungan vitamin C dari sinar matahari. Oke. Jadi jangan takut untuk minum itu, karena itu adalah minuman vitamin. Karena Otsuka produknya pasti healthy oriented seperti Healthy Pocari, oriented, oke. Soy Joy seperti itu. Oke. Wah, orang Human Capital Director harus ngerti produk juga ya? Iya, Berarti soalnya kalau Pak Presdirku tuh ngomong setiap orang itu adalah Sales. marketer gitu. Oh, marketer. Oke, siap. Nah, ini tadi sebelum break kita nyempet ngobrolin tentang sekarang ini Mas Widodo sebagai Human Capital Director dari Amerta itu ngadepin atau memanage millennials tuh kayak gimana? Ya. Oke, saya tuh aware tentang isu milenial itu mulai di 2013 sebenarnya. Saya lagi mempelajari tentang generation gap workforce. Jadi di era itu sudah ada 3 generasi di tempat kerja. Sampai saat ini di Amerta Indah Otsuka sendiri hampir 80% itu milenial. 80%-nya millennials, oke. Nah, ya lagi mikir apa nih ya yang harus dilakukan untuk meretain orang milenial gitu. Milenial itu kan terkenal dengan cepat pergi tapi kreatif gitu. Betul. Nah, sayang kan kalau kreativitinya ini nggak kita manfaatkan, sehingga meski ada yang di-retain juga gitu. Akhirnya ya memang HCD juga harus punya agility untuk mengadaptasi terhadap perubahan gitu. Nah, dulu kalau perusahaan Jepang mungkin tahu sendiri lah ya, strict rule, kaku banget, workaholic gitu. Betul. Nah, aku mulai ngusulin tentang kita ini sudah ada generasi yang kita harus treat berbeda, sehingga mulai kita usulkan minta alat musik di kantor. Alat musik Jadi band di kantor. Ya sempat panjang lah, tapi akhirnya disetujui. Oke, nggak usah ruang khusus lah. Kalau ruang training aja, ruang training kalau pas nggak dipakai, sorenya boleh pakai. Ada alat musik. Terus usul mungkin perlu kita kasih gym juga gitu. Nah, kalau di kantor itu kan sempit ya, tapi kalau di pabrik kita punya ruang banyak. Akhirnya gym juga dikasih. Di HO dikasih treadmill 2 karena ruangnya sempit gitu. Tapi disiapin treadmill. Oke. Kemudian ini kan memang agak nggak umum ya, di pusat Jepang ada dan gitu. Terus ya kemacetan setiap hari ini juga isu. Jadi aku ngusulin flexi hours. Di situ juga nggak. Gimana flexi hoursnya gimana? Nah, flexi hours tuh karena kan biasa kita jam 8 kerja, jam 5 pulang gitu. Yeah. Tapi aku kasih usulan boleh masuk dari jam 7 sampai jam 9. Nanti pulangnya tinggal diatur, yang penting 8 jam. Oke. Nah, itu juga akhirnya disetujui juga gitu. Nah, sambutan karyawan cukup makin terasa banget bahwa mereka ada engagementnya juga agak terasa naik gitu, karena willing untuk merekomendasikan kalau kerja di tempat kita tuh oke gitu. Terus ya kalau lagi main musik mereka sukarela posting kalau kerja di situ seru, habis kerja main band gitu. Nah, kegiatan-kegiatan itu yang akhirnya rasanya harus kita buat agar anak-anak zaman now ini merasa punya ruang gitu, punya ruang untuk menyalurkan minat bakat, kreativitasnya juga bisa tersalurkan. Bahkan nih saya lagi ngusulin untuk ruangannya ditambah, ini sewanya mahal ya, tapi waktu itu kita sampaikan, Pak, ini kita bukan sekarang nih, memang ini biaya, tapi kalau untuk ngomong for the future, kita generasinya mostly akan milenial semua, kita perlu ruang yang mereka bisa melakukan sesuatu, bisa merasa kerja di situ keren gitu. Terus nanti kita juga ajak mereka untuk kita bikin ruangan kayak apa nih yang dilibatkan untuk ngomongin nanti. Ini sudah dalam proses sekarang. Dalam proses ini sekarang lagi anak-anak lagi pada diskusi nih ngomongin nanti public space-nya mau kayak apa. Jadi kita kan ada lantai 7, lantai 5. Nanti kita akan pindah ke lantai 6 full
floor kan kita sewa dan akan ada public space yang ya bisa banyak dipakai I see. sama anak-anak itu. Oke. Karena ya kemarin sempat ikut talent development conference di San Diego, itu isu masa depan itu adalah ngomongin tentang lack of future leader lah. Jadi kita akan kekurangan leader di masa depan. Kenapa? Karena anak-anak milenial tadi pertama nggak tahan terhadap tekanan, nggak mau tahan ngikutin, banting ya? nggak tahan banting, nggak mau ngikutin proses yang panjang. Semuanya serba instan maunya gitu. Ya even mungkin di dalam karir pun pengennya instan gitu. Nah ini tantangan bagi kita, sehingga lagi kepikir kayaknya mesti bikin program khusus untuk bersikap leader masa depan gitu. Nah milenial ini tantangannya adalah apakah mereka bisa bertahan beberapa waktu untuk ngikutin proses menjadi seorang leader, karena itu kan butuh waktu ya, butuh ada proses. Bukan cuman pinter doang kemudian bisa jadi leader, enggak gitu. Butuh kompetensi lain yang bahkan kalau leader itu kan bukan teknis lagi ya, lebih ke soft skill yang itu perlu dibangun dengan proses, dengan belajar. Karena kemarin ada studi yang bilang kalau anak zaman sekarang tuh loyal itu berapa lama sih? Berapa? 7 bulan itu ya. Masya Allah, 7 bulan ini sudah dianggap loyal. 7 bulan ya. Ini apa kabarnya nih Mas Widodo dari 98 ke 2018 ini? Oke. Aku udah 2 tahun di sini. Jadi ya, tapi aku nggak tahu ini nanti akan seperti apa. Tapi setidaknya kita harus melakukan sesuatu untuk menyiapkan future leader itu mesti gimana. Nah tadi mulai dengan anak-anak sekarang ada keinginannya seperti apa. Jadi menurutku sih bukan ngikutin keinginan mereka ya, tapi perusahaan beradaptasi dengan perubahan situasi. Betul. Karena kalau perusahaan tetap kaku juga dengan yang selama ini kita bisa besar seperti sekarang karena memang dulunya diisi oleh baby boomers dan generation X, kemudian nggak mau berubah, ya gimana gitu. Buktinya sekarang di Amerika 80% udah millennials. Jadi mereka udah bukan cuma majority 51% lagi, tapi 80% mau nggak mau harus dengerin aspirasi mereka ya. Mereka gimana sih supaya bisa lebih loyal dengan kreativitasnya segala macam gitu. Tapi kalau di dalam manajemen, di dalam rapat atau di dalam misalnya ketemu dengan deadline atau seterusnya gitu, dengan disiplin segala macam, itu gimana cara ngadepin mereka? Di luar yang fun-funnya tadi ya, ada ruangan totalnya, ada ruangan gym, kemudian ada bisa bermain musik segala macam. Kalau di dalam manajemennya sendiri, gimana cara ngadepin mereka? Jadi memang pertama di level manajemen yang bisnis mereka adalah generation X plus baby boomer ya, itu perlu diyakinkan dulu bahwa mereka itu semua pengen perform, pada intinya pengen perform. Betul. Hanya caranya yang berbeda. Jadi bukan ini pokoknya kamu kerjain ini caranya seperti ini. Nggak bisa mereka digituin. Nggak bisa digitukan. Jadi mendingan dikasih tahu kamu tuh harus menyelesaikan ini ya. Terserah caranya mau kayak apa. Terserah kapan kamu mau ngerjain gitu. Karena biar kreativitasnya tumbuh. Jadi mereka mencari cara mereka sendiri yang mungkin bisa lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Betul. Nah awal-awalnya memang agak susah ya, karena generasi yang sebelumnya tuh ngomongin ya prosesnya itu harus begini, kalau prosesnya ini benar, hasilnya nanti benar gitu. Tapi makin kesini makin paham, hanya caranya yang berbeda, tapi hasilnya nanti bisa kok sama, bahkan bisa jadi lebih baik gitu. Nah, di manajemen udah mulai mengerti bahwa anak ini bisa di manage dengan cara yang seperti ini, tidak lagi dengan cara-cara yang dulu yang harus dengan diancam, ditakut-takuti seperti itu. Nah itu dari sisi manajemen udah mulai memahami situasi itu. Dan salah satu yang sedang kepikir future leader itu gimana menyiapkannya. Yang lagi kepikir adalah mungkin anak-anak yang kita anggap talent ini sekali waktu disuruh observe aja di meeting manajemen, misalkan seperti itu. Jadi misalkan meeting manajemen seperti apa, mereka suruh observe aja anak-anak yang sekarang yang kita anggap ini talent masa depan, biar mereka tahu prosesnya seperti ini. Ya, rasanya mereka jadi udah dikasih lihat dulu, nanti suatu hari nih kalau kamu nanti naik pangkat, naik jabatan segala macam, kamu akan ketemu yang seperti ini gitu. Kamu harus lebih siapin diri, kayak bukan dikarbit sebenarnya, tapi dikasih kesempatan untuk observasi mantau tadi ya. Iya, jadi bisa jadi nanti kan mereka
tahu yang diomongin ini apa, nanti hasilnya kayak gitu. Mungkin nanti mereka nggak akan prosesnya seperti Betul. itu. Mereka mikirnya Punya ide yang lebih bagus ide mungkin. lebih bagus bisa jadi. Oke. Tapi at least mereka sudah punya gambaran, oh prosesnya begini, kalau ini ngomongin seperti ini. Future-nya mungkin dia dengan cara yang lain, tapi dengan hasil yang sama atau lebih baik. Oke. Harapannya sih seperti itu. Alright, mungkin kita break dulu. Abis ini kita masih ngobrol lagi bareng Mas Widodo. Dia ini adalah Human Capital Director dari Amerta Indah Otsuka. Don't go anywhere.